Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim, amma ba'du. Sungguh beruntung bagi kita yang hari ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan bisa ibadah. Waktu-waktunya dimanfaatkan untuk ibadah. Umur sudah ada mendekati waktu-waktu tertentu. Di rumah juga mau apa? Makanan ada, kendaraan ada, rumah ada. 1 jam doang di rumah nonton TV. Datang duduk, remote mana remote? Nah ini nyari remote. Yang di sini itu enggak. Sini duduk, malaikat nyamperin. Untung malaikatnya tidak kelihatan. Kalau malaikat kelihatan, mungkin Bapak sekarang lagi pada pak-pik-pok bahasa Sundanya. Ya. Alhamdulillah hari ini diberi nikmat sehat di antara saudara-saudara kita yang sebagian saudara kita di Sumatera sekarang sedang kondisi jangankan untuk ibadah, untuk duduk, untuk tidur, untuk nyaman di rumahnya sendiri saja tidak kebagian saat ini. Kita doakan mereka mudah-mudahan diberikan ketabahan dan dimudahkan secepatnya dari urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita masuk ke hikmah ke-10 kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amal itu semata-mata bentuk yang tampil, adapun ruh-ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya sir ikhlas atau cahaya ikhlas padanya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, al-amalu jismaniyatul wal qalbiyatu ajsadun. Bermula amal baik itu amal berupa jasmani. Contoh sholat, zakat, baca Quran, itu amal-amal jasmani. Amal-amal yang dilakukan oleh badan. Ataupun amal-amal yang berupa kolbi atau kolbiyah, disebut amalan hati. Contoh seperti amalan hati seperti apa ya? Taubat. Taubat itu amalan hati. Azadun, amal-amal itu seperti jasad atau tubuh. Jadi amal-amal lahir kayak tadi kita sholat, itu amalan lahir. Kalau taubat, zikir, istighfar tadi, itu amalan batin. Wa arwahuha wujudul ikhlas fiha. Dan ruhnya itu adalah keikhlasan di dalamnya. Jadi amal itu tadi kalau tidak ikhlas bukan karena Allah, hanya mengharap karena pujian orang lain. Kenapa sekarang rajin sholat subuh gak enak sama tetangga? Nah berarti hilang tuh hanya jasadnya saja, jasad tanpa ruh. Sedangkan manusia itu memiliki nilai karena 2. Manusia memiliki nilai karena 2. Apa saja Pak? Kenapa? Jasmani rohani. Ada lagi? Manusia itu punya nilai karena 2. 1, karena ada ruhnya. Ada ruhnya. Sekarang Bapak punya istri cantik, hidup. Kalau sudah meninggal, dipelihara enggak? Enggak. Meninggal itu berarti enggak ada ruhnya. Secantik apapun istri Bapak, cantik, baik hati, solehah lah. Ya. Pokoknya sangat menjaga hormat kepada suami, taat. Meninggal, masih dipelihara enggak? Saya tanya nih, masih dipelihara enggak? Barangkali mau diawetkan gitu.
nggak ada lagi model gini Ustadz. Ya kalau mati mah nggak bisa gerak. Maka manusia itu punya nilai kalau ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya nggak ada nilainya. Betul kan? Ayam masih punya nilai meskipun nggak ada ruhnya. Ayam itu kalau udah mati pun masih punya nilai. Mbak masih punya nilai. Manusia itu udah mati nggak punya nilainya. Dikuburin, kadang-kadang kuburin juga jauh dari keluarga. Ya, di bawah pohon bambu. Abah nanti kalau meninggal di mana, Abah? Mau dikuburin di mana, Abah? Kalau meninggal? Hmm? Belum tahu ya, Abah? Bingung kan? Nggak pesan gimana pesan? Ada yang pesan jauh dikuburkannya, nyusahin keluarga. Ada yang dekat di sini di bawah pohon jambu, pohon bambu. Orang lewat situ aja serem. Maka manusia itu bernilai karena ada ruhnya. Nah, amal-amal itu bernilai karena ada ruhnya. Ruhnya amal itu adalah, nah kan balik lagi ke tadi. Sholat, sedekah, tobat, itu amalan lahir batin, jasad dan ruh, apa batin. Ada ruhnya. Amal itu tidak punya ruh, tidak punya nilai kalau tidak ada ruhnya. Ruhnya amal itu adalah ikhlas. Tuh. Yang belajar tuh kalau model-model gini nih susah hafal, cepat lupa. Ya. Dari kejauhan ini, ya harusnya di sini ngumpul. Nih, malaikatnya juga bingung nih, milih yang mana. Belum lagi yang nyender, pahalanya setengah. Kalau nonton bola itu lehernya panjang-panjang. Kalau pengajian lehernya pendek-pendek. Kalau nonton bola begini. Ya, kalau pengajian Jumatan itu pendek lehernya. Di sini di sana, kalau sini enggak lah, enggak beda. Ya. Lebih. Jadi amal lahir dan amal batin itu dia akan punya nilai kalau ada ruh. Nah, ruhnya amal itu adalah ikhlas. Fal asadu bila jasad sakitatun mayitatun. Jasad yang tampak ruh atau tidak ada ruh disebut mayit. Ya. Sama manusia juga kalau tidak ada ruh disebut mayit. Kalau amal tanpa ruh berarti mayit atau tidak ada nilainya. Jadi hanya sekedar gerakan saja. Wa kadzalika amal, demikian juga dengan amal hakia malahud. Disebutkan di situ akan tegak itu amal ila biwujudin ikhlas pihak. Kecuali amal itu ada ikhlas padanya. Jadi amal itu tidak akan tegak kecuali ada ikhlas. Nah, saya mau tanya dulu. Orang ikhlas itu gampang tidak, Pak? Gampang? Ikhlas itu memang mudah diucapkan, sulit dikerjakan. Kenapa? Suka ada beratnya, Pak. Contoh, kemarin Jumatan. Ya, ada kotak amal lewat. Bapak masukin duit 2.000, ditutupin nggak lubangnya? Ditutupin. Takut sebelahnya ngelihat, nggak enak. Ya, tutupin. Begitu 50.000 nyenggol temennya, ada apa? Susah masukinnya. Ya ada gocap duitnya. Padahal nggak usah ngomong juga bisa masuk. Makanya saya sarankan ke DKM itu kalau punya kotak amal tuh bikin yang berat, Pak, 50 kilo. Ya, pakai roda, pakai sensor. Jadi kalau dia tidak masukin duit, kan malu. Didorong berat, diangkat susah. Akhirnya diam di depan dia tuh. Ya. Jadi itu penting. Kok maksa, Ustadz? Dipaksa. Wong orang dia mau beli minum karena haus, maksa ngeluarin duit. Ini mau ke surga, kita fasilitasi. Didorong berat, diangkat susah. Akhirnya nanya ke temennya, mau duit nggak? Pinjam dulu. Mau ke surga pinjam, lumayan. Ya.
Dan kalau perlu pakai sensor. Kalau duitnya 2.000, jalannya pelan. Gitu. Kalau 50.000 agak kenceng dikit. Ketahuan, 2.000. Maka orang berbuat amal itu sekarang sih paksa. Tetapi ikhlas itu karena kebiasaan. Nih, saya punya guru. Ya, kemarin saya bertemu dengan guru kami di pondoknya beliau. Kemudian berangkat ke suatu tempat, itu melaksanakan sholat subuh. Pada sholat subuh, kan suka ada kotak amal di tempat lainnya. Jadi sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu, lagi zikir, kotak amal datang. Guru saya tuh udah pegang saku, kemudian nggak jadi. Saya kaget, nggak jadi nih. Saya diem aja, saya masukin, ya, karena adanya 2.000, saya 2.000 aja. Ya, sebetulnya gak enak juga, guru saya gak jadi itu. Terus pas keluar ngobrol di rumahnya, saya bilang, guru, tadi saya lihat mau ngasih infak, kok nggak jadi? Jadi. Terus kok nggak dimasukin? Ya enggak. Kenapa? Karena anak, saya tuh manggilnya anak ngeliatin katanya. Kalau anak ngeliatin, nanti khawatir ada dalam hati, karena ngeliatin, ya ini masukin. Akhirnya nggak jadi. Jadi dimasukin ke tempat lain yang nggak kelihatan sama saya. Itu yang luar biasa. Tapi kalau semuanya model gitu, itu kotak amal nggak ada yang ngisi. Tentu nggak? Sebelahnya, kamu ngeliatin nggak jadi sebelahnya nggak jadi akhirnya kosong. Ya. Beda amalnya. Beda amalan. Maka orang ikhlas itu memang perlu melakukan sebuah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Itu ikhlas. Ya, sholat subuh ke sini nggak ada pengaruh apapun. Saya niat mumpung ada waktu, diberi kesempatan, kalau udah sakit udah nggak bisa apa-apa. Sok ustadznya datang, bapaknya sakit, bisa nggak ke sini? Enggak. Bapak sehat, ustadznya nggak datang, ngaji nggak? Nggak juga. Maka mumpung sehat, ada kesempatan, ustadznya datang. Itu. Karena besok-besok bapak sakit, nggak bisa datang, meskipun ustadznya ada. Bapak sehat, datang semua, ustadznya nggak ada, nggak jadi juga. Maka mumpung ada semuanya, sempurnakan. Nggak lama kok duduk. Ngantuk saya ustadz, tidur. Tidur juga dapat pahala. Ya. Tapi mirip orang kena narkoba. Kan saya ada tempat rehab narkoba Pak di Puncak. Namanya Fan Campus. Kalau saya tahu sih ya, sebagian tidur. Tidur, dan saya nggak pernah marah. Karena saya tahu mereka tuh pinter, cerdas. Otaknya jalan Pak. Badannya tidur, itu otak jalan. Kalau kena narkoba itu gitu. Beres kajian, saya bangunin. Coba jelaskan apa yang saya tadi sampaikan. Dijelaskan sama dia tuh. Itu makanya kalau Bapak di sini tidur nggak bisa menjelaskan, kalah sama orang narkoba. Itu. Orang narkoba tuh tidur tapi bisa menjelaskan. Saya kalau tahu, saya kan tiap Kamis Pak di sana ngajar. Mereka itu ada yang tidur, ada yang nyender, ada yang apa, semua tidur aja. Kadang bunyi. Saya biar aja, saya tahu sih ya. Saya bangunin, dia bicara. Apa yang saya jelaskan tadi, dijelaskan. Misalnya, kalau badan ini, amal ini tanpa ruh, bernilai enggak? Enggak. Tadi yang saya sampaikan apa? Ruhnya adalah ikhlas. Misalnya gitu. Dia jawab. Tapi kan Bapak nggak kena narkoba, jadi dengerin aja. Nggak usah tidur. Ya. Saya khawatir nanya nanti susah. Ya. Jawabnya bubur kacang hijau. Ya. Kemudian orang ikhlas itu punya ciri. Nah ini orang ikhlas itu punya ciri Pak. Apa ciri ikhlas? Kira-kira ciri orang ikhlas apa Pak? Satu, tidak mudah kecewa. Nah, orang ikhlas tuh. Bapak diundang ke suatu tempat acara, datang ke sana kosong, nggak ada siapa-siapa. Terus marah-marah. Gimana sih ini? Katanya acara. Ternyata acaranya besok, bukan hari ini.
Terus Bapak ngedumel, kalau tahu dipindah waktunya ngapain ke sini? Itu orang tidak ikhlas. Padahal udah sampai. Betul nggak? Ngapain ngedumel? Kan udah sampai. Tinggal alhamdulillah ya Allah, bisa sampai ke sini juga alhamdulillah, balik lagi aja, cukup gitu. Ini kejadian pada saya tahun 2016 kalau nggak salah. Itu bulan Oktober tanggal 6 hari Sabtu. Saya diundang ceramah di Bandung. Ya. Acaranya di Bandung dekat Sumarekon itu Pak, yang sekarang tuh. Karena acara jam 9, saya jam 2 udah berangkat sama temen tuh ke Bandung. Khawatir macet. Sampai sana. Jam 8 sampai, akhirnya nyari sarapan dulu, ya, biasa. Setengah 8 udah sampai, nyari sarapan. Dari situ kemudian menuju ke tempat acara di sebuah pesantren. Begitu masuk ke sana sepi, nggak ada siapa-siapa. Saya lihatin tanggal undangannya cocok, ya. Udah sampai sana, masuk masjid, gede masjidnya, nggak ada panggung, nggak ada apa, nggak ada orang di situ di masjid itu. Saya sholat duha, cari itu informasi. Gak lama datang tuh, Ketua DKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz ya? Iya. Wah, luar biasa Pak Ustadz. Ada acara apa kesini Pak Ustadz? Gitu. Nah, saya bilang kan acara tabligh akbar. Oh, tabligh akbar Ustadz. Bulan depan Ustadz. Hah? Ini kan tanggalnya sama. Itu salah cetak undangannya Ustadz. Iya. Tanggal 6 November kata Ustadz. Sabtunya sama, tanggalnya sama, bulannya beda. Jadi hari ini nggak ada kegiatan, nggak ada Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ih Ustadz, alhamdulillah. Kenapa Ustadz? Alhamdulillah bisa survei, neng nong gitu. Datang ke sana tiduran di masjid sama temen tuh, sama neng nupirin. Ustadz, kemana kita ya kalau nggak ada? Jalan-jalan aja, jalan-jalan tuh, sambil nggak jelas. Balik lagi aja ke Bogor, ya. Di jalan senyum-senyum aja wirid, ngobrol berdua. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kita ya ke Bandung, udah nyubuh dari sini sampai sana, beda waktu acaranya. Itu cetakan undangannya yang dikirim ke saya itu salah. Salah apa? Salah nyetak. Harusnya bulannya November, tanggalnya sama, harinya sama, beda bulan doang. Saya datang lebih awal. Ayo pulang aja. Kata teman saya, Ustaz, nanti berangkat lagi November. Ya berangkat sesuai undangan. Terus sekarang, balik aja udah, balik lagi. Istri saya nanya, Bi, kok pulangnya lebih cepat? Iya. Memang acaranya jam berapa, Bi? Jam 10 sampai zuhur. Oh ini zuhur udah sampai sini. Alhamdulillah. Salah waktu. Gitu doang udah. Mau marah sudah sampai, betul nggak? Orang yang ikhlas tidak usah kecewa dengan keadaan. Kenapa? Karena sampai sana bensin Allah nanti akan ganti. Keringat kita akan ganti. Semua diganti oleh Allah. Ngapain pusing? Ya kita bisa sampai juga karena Allah. Yang ngumpul di sini mau pengajian, ustadznya nggak datang, nggak usah. Jangan ngundang ustadz itu lagi lah. Nggak datang mah. Nggak usah. Kalau kumpulnya juga niatnya udah karena Allah. Allah yang sudah nyiapkan semua pahalanya. Orang kecewa itu karena tidak sesuai harapan. Menjenguk teman, ada temannya di rumah sakit nih, di rumah sakit PMI misalnya, kumpul di sini DKM. Kita tengok, jangan ngasih tahu dulu ya. Kemarin sih masih di rumah sakit. Oh iya, katanya ada beberapa hari lagi. Sudah bawa buah, bawa apa? Satu mobil ke sana. Sampai sana ditanya, ada pasien namanya ini? Oh ada Pak, tapi tadi jam 8 sudah check out Pak. Udah selesai. Hah? Kok udah? Bukannya masih sakit? Terus temennya ngomong, makanya konfirmasi dulu. Menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Yang ada menikmati harusnya. Terus gimana itu ini buah? Makan aja di jalan, rame-rame lumayan. Kapan lagi kita makan buah bareng? Banyak orang kecewa itu karena tidak sesuai harapan. Diundang ceramah ke Sukabumi, Pak. Itu ditelepon, Ustadz,
Ini jamaahnya 3.000 orang di lapangan. Yaudah saya bilang nggak usah, mau 3.000 mau 300 saya datang. 3 orang pun saya datang. Nah, nama saya diundang oleh Allah kok. Tapi begini Ustaz, ya sudah nggak apa-apa. Pokoknya saya datang nggak usah dijemput. Kasih tahu alamatnya, kirim Sherlock di Al-Huriyah Cicurum. Waktu itu belum ada jalan tol. Tuh, jam 5 selesai ngacir. Datang ke sana 7:30, acara sudah mulai. Lapangan penuh. Tapi saya kaget Pak, kan saya kalau tabligh akbar pakai udeg-udeg, pakai jubah. Datang ke sana di mobil saya buka udeg-udeg, saya buka jubah, pakai baju koko doang. Saya kaget, terheran-heran. Kenapa? Luar biasa itu jemaah penuh. Anak TK sekecamatan Cicurum. Bayangin bagaimana mau ceramahnya. Saya mending bapak-bapak 3 orang daripada TK sekecamatan. Itu subhanallah. Saya tuh udah diem, ya Allah, ujian apa lagi gitu. Tapi akhirnya ceramah juga. Ada yang naik ke punggung, ada yang bawa kapal-kapalan, macam-macam. Ya resiko. Kan semua resiko Pak. Betul nggak? Resiko itu harus dihadapi dengan ikhlas. Nggak usah kecewa. Bapak sakit kepala, nggak usah pusing. Yo ini kepala sakit mulu. Nggak usah. Karena resiko Bapak punya kepala. Kalau nggak punya kepala, insya Allah nggak sakit. Bapak nggak mau sakit kepala, jangan pakai kepala. Pinggang saya sakit terus, mengeluh tiap hari. Ya resiko punya pinggang. Harusnya Bapak jangan punya pinggang, aman insya Allah nggak akan sakit. Maka orang yang pertama mudah kecewa. 2, tidak rindu pujian dan penghargaan. Orang ikhlas mah nggak usah minta pujian dari siapapun. Apa yang dilakukan oleh kita, pasti Allah sudah mencatat semua kebaikan kita. Dipuji, dihormati, sama aja Pak. Dicaci, sama aja. Ya, jangan membuat kita menjadi terendah di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah selalu kita adalah rendah. Yang ketiga, tidak rindu balas budi. Nggak usah menuntut balasan dari siapapun. Itu orang ikhlas. Capek lah, ya. Apalagi yang berbuatnya Pak Iwan, minta dibalas sama Budi, kan nggak lucu. Ya, balas budi itu. Yang keempat, tidak membedakan pergaulan, maka gaul dengan siapapun. Ya, itu orang ikhlas. Tapi dia mah salafi, kata yang salafi, dia mah NU. Terus itu kapan bangunnya masjid ini? Ibadah kita akan maju bagaimana? Dibeda-bedakan. Siapa di antara kita bangun kebaikan? Ya. Saya pernah jadi imam di sebuah tempat yang di situ nggak pernah kunut. Maka saya tanya, kunut tidak? Tidak Pak Ustadz, tidak. Lebih enak daripada kita kunut sendirian, nggak ada yang amin. Gitu kan? Nanya dulu jamaahnya, kunut enggak? Gitu. Kenapa? Karena itulah supaya kita bisa menjadikan bagian daripada kebersamaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa amal itu bagaikan tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Jika tubuh tanpa ruh maka akan mati sebagai bangkai. Begitu pula ibadah akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilah. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, duniawi. Ya. Kan kehidupan itu ada hari ini, ada hari esok. Ajalna lahu fiha manasya, disebutkan maka kami segerakan baginya di dunia ini. Liman turidu, apa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu, dan kami tentukan baginya Jahannam, neraka Jahannam. Kemudian yaslauha, maka ia akan memasukinya. Madmumam madhura, dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi barang siapa yang menghidupi kehidupan dunia, kami segerakan baginya
Jadi kalau mau dunia dikasih Pak, ya. Tapi manusia itu akan diuji dengan 5 hal. Surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im. Satu apa? Satu apa? Khauf, rasa takut. Minal khauf, rasa takut. Ketakutan. Nih Bapak, tinggal di sini. Di sini ada Gunung Salak. Gunung-gunung yang lain udah meletus. Ya, lalu ada pengumuman Gunung Salak dalam keadaan waspada. Kira-kira takut gak Pak? Takut, manusiawi itu. Misalnya jangan, Pak takut? Enggak, saya udah kebal. Misalnya gitu ya. Enggak ada. Tetap rasa takut. Ketakutan tuh akan muncul. Bapak punya motor baru, ya, disimpan di pinggir jalan semalaman. Takut hilang nggak? Takut. Nah ketakutan tuh akan muncul. Bapak malam-malam ke sini sholat, mau ke toilet ke bawah, kan toiletnya di bawah nih, ya. Saya pertama kali ke masjid ini agak tegang, ya. Yang dilihat bukan toiletnya, tapi sebelahnya. Nah itu. Kan subuh pertama ke sini saya 3:30 udah nyampe. Waktu itu belum ada siapa-siapa, ya. Lampu masih berapa aja yang nyala. Saya mau udah mules perut, ya. Ditahan nggak nyaman, ya. Masuk toilet beban. Ya meskipun sering ngeruqyah, Pak, tetap. Ya. Saya ke situ, alhamdulillah, tapi ujian selesai. Saya hadapi dengan ikhlas, ya, sambil tekanan batin. Kan begitu. Ketakutan itu akan muncul. Siapa saja. Takut terhadap berbagai urusan dunia, ya takut. Karyawan takut dipecat, ya. Ya ketakutan. Ada takut sama orang, sama dunia lain ada. Ya, itu gelap, ya, serem. Ya, banyak ketakutan. Tapi yang disebutkan ketakutan di sini, manusia akan diuji dengan rasa takut. Takut menghadapi kematian. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena kurang amal-amalnya. Bapak kalau amalnya soleh, amalnya baik, seperti almarhum wali kota Bandung, ya. Masya Allah, habis khutbah Jumat, mau sholat Jumat, pingsan, meninggal. Ternyata beliau bahagia. Kenapa? Semua anak-anaknya penghafal Al-Quran. Tuh. Meskipun sibuk ngurus kota Bandung, di rumahnya sibuk ngurus anak-anaknya, mempersiapkan supaya anaknya menyelamatkannya di dalam kehidupan akhiratnya. Menghafal Quran semuanya. Dulu gubernur Jawa Barat yang dulu, semua anaknya penghafal Al-Quran. Pak Aher itu. Ya. Bapak-bapak di sini penghafal Quran kelihatannya. Bapak Al-Fatihah hafal, Pak? Al-Fatihah hafal? Anas hafal? Masya Allah, dari Al-Fatihah sampai Anas hafal. Luar biasa ini. Itu bapak sini penghafal Quran. Ya, Al-Fatihah sampai Anas hafal semua. Subhanallah. Ya. Kalau kita baca Yasin itu kan, Yasinnya dibuka dulu atau dibaca dulu, Pak? Dibuka, baca dulu. Ini Yasin di Quran misalnya. Yasinnya belum ketemu. Baca Yasin, kira-kira dibuka dulu, baca dulu. Dibaca dulu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Belum tuh, belum ada, udah dibaca. Nah, sekarang suruh baca Al Imran, dibuka dulu atau dibaca dulu? Dibuka dulu surah Al Imran. Yang mana? Yang mana? Ya, karena belum hafal. Maka ketakutan itu muncul. Tapi sayangnya kita tidak takut. Tidak takut terhadap kehidupan akhir aneh. Banyak orang yang takut hidupnya susah, tapi tidak takut ketika matinya susah. Banyak orang yang menyukai hidupnya senang, tapi dia tidak memikirkan bagaimana senang ketika meninggal dunia. Guru kami baru 3 minggu lalu meninggal dunia. Guru di pondok, salah satu guru, karena kanker, Pak. Ngajar tiap hari, nggak pernah mengeluh. Meninggalnya pun Masya Allah, bilang ke pimpinan pondok, saya mau istirahat dulu di Madura. Kapan berangkatnya? Besok. Gitu.
Oh, jadi gimana? Ya mau cuti lah, istirahat dulu di Madura gitu. Berapa lama? Ya nanti dikabari. Insya Allah besok berangkat ke Madura. Itu habis Isya, lagi liko. Jam 11 anpal, bawa ke rumah sakit, jam 2 meninggal Pak. Dalam keadaan tersenyum. Tuh, ternyata itu punya cancer udah stadium akhir. Dan tidak pernah mengeluh. Ngajar tiap hari. Sudah ribuan santri. Selama 10 tahun tuh santri udah ribuan yang lulus penghafal Quran dari lisannya beliau secara wasilahnya. Akhirnya benar, besoknya dibawa ke Madura dan sekarang sudah istirahat di sana. Itu senyum Pak, meninggalnya tersenyum, nggak ada beban, masya Allah, ya, karena sudah melihat indahnya kehidupan di sana. Maka rasa takut itu akan muncul kepada siapapun. Yang kedua, walju, dikurangi jatah makan. Ya, udah sepuh-sepuh gini, sebagian ya, maksudnya yang belakang ada yang masih muda, giginya udah mulai pamitan satu-satu meninggalkan kita, ya. Permisi, kata gigi itu, copot, makan singkong, ya. Kenapa keras? Pasti pegang singkong, yang kemakan gigi, misalnya gitu. Karena ketukar, pengen kikil, ya kan? Ditarik, kikil, digigit, copot dengan giginya. Ya begitu. Udah sepuh itu mulai rontok satu-satu. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Ada yang sudah meninggalkan dunia hitam, putih semua. Ya, itu meninggalkan dunia hitam. Walju, dikurangi jatah makan. Makanan ada, tapi gigi tidak sehat. Kira-kira bisa makan enggak? Enggak. Makanan banyak, tapi badan tidak sehat. Bisa makan? Enggak. Itu jatah makan dikurangi. Ada badan sehat, tapi makanan enggak ada. Ada juga. Atau seperti saudara-saudara kita di Sumatera hari ini, ya, hilang makanannya, bahkan menunggu bantuan, masya Allah, tabarakallah. Itu jatahnya. Wa naqsim minal amwal, dan harta benda kita diambil oleh Allah dengan caranya. Makanya jangan terlalu bangga membangun gedung-gedung tinggi, rumah-rumah mewah. Kenapa? Sekali gunung meletus habis, sekali banjir longsor habis. Maka yang dibanggakan apa? Nggak ada. Bangunlah masjid, bangunlah tempat-tempat ibadah. Supaya apa? Setiap kita orang ibadah mengalir pahalanya kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jika kita sibuk dengan membangun tiang-tiang rumah di dalam kehidupan dunia ini, kita sibuk menanam pohon untuk membangun rumah-rumah kita, maka tanamlah satu pohon setiap waktu, kata Nabi. Bagaimana caranya? Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sekali membaca itu sama dengan menanam satu pohon di akhirat. Jadi kalau Bapak bisa baca tuh pagi 100 kali, sore 100 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca itu 1 kali sama dengan menanam satu pohon di akhirat. Masya Allah. Gimana lagi investasi kita terbaik itu? Ya, halo. Kadang-kadang zikir juga nggak jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi subhanallah. Alhamdulillah, hamilah, 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 hamilah. Jadi hamil lagi gara-gara zikir. Ya. Kecepatan zikirnya. Maka prioritaskan kebaikan. Wa naqsi minal amwal wal anfus, dan anggota keluarga kita meninggal dunia. Itulah meninggal dunia anggota keluarga kita, ada yang dadakan, ada yang mungkin kena bencana karena musibah dan sebagainya. Wa basyiris sabirin, bahagiakan orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan ini semua dari Allah, akan kembali kepada Allah. Muncullah keikhlasan di situ. Tidak ada beban lagi. Oh, kamu tidak khawatir sih ini? Enggak, saya sudah ikhlas karena Allah sudah membuat semua kebaikan itu. Jadi orang ikhlas mah tenang, enggak dipikirin lagi. Makanya orang yang terbebani itu Pak, karena 2 hal. 1 hari kemarin, yang kedua hari esok. Ada masalah hari ini dipikirin, coba kalau kemarin nggak begitu, kemarinnya udah lewat, tapi tetap aja jadi masalah. Yang kedua hari esok, belum apa-apa dipikirin, gimana ya besok kalau pensiun, pensiunnya juga belum, udah deg-degan dari sekarang, barangkali nanti malam kita meninggal, kan istilahnya begitu.
Nah itulah kita. Maka orang-orang ikhlas itu tidak terbebani dengan keadaan apapun. Lillahi ta'ala aja. Tapi ada syaratnya Pak. Cirinya orang ikhlas itu tidak pernah menyebutkan dirinya ikhlas. Makanya jangan mengatakan, maaf Pak, saya ini ada semen ya 500 sak, saya ikhlas. Berarti tidak ikhlas tuh, ya. Kenapa? Kita lihat. Surat dalam Al-Qur'an Al-Falaq. Coba baca. Qul a'udzu birabbil, ada nama falak. Ada. Ad-duha. Wad-duha. Ada nama duha? Ada. Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Ada ikhlas di situ? Enggak ada. Nah itu cirinya Al-Quran sudah mencontohkan orang ikhlas itu tidak usah menyebutkan dirinya ikhlas. Wong al-ikhlas itu enggak ada nama ikhlasnya kok. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata ikhlas di situ, tapi nama ayatnya surat Al-Ikhlas. Maka ciri orang ikhlas tidak menyebutkan dirinya ikhlas. Kalau mengatakan saya ikhlas, berarti tidak. Nah, itu tuh penting. Halo? Kenapa bingung? Yasin, berarti surat Yasin. Qul huwallahu ahad, surat bukan surat Al-Ahad, tapi surat Al-Ikhlas. Nah, itu pentingnya kita. Jadi orang ikhlas itu tidak pernah menyebutkan dirinya ikhlas. Maka jangan paksa orang harus ikhlas, harus ikhlas. Apa harus ikhlas? Ikhlas mah nggak usah diumumkan. Itu salah satunya ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, salat, sedekah, wakaf, zakat dengan niat mendapat pujian dari manusia, tujuannya duniawi, maka kami segerakan apa yang dia inginkan di dunia. Misalnya dia sedekah agar dihormati orang, maka akan dapat penghormatan. Tuh. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang tercela dan menghinakan, dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang ingin sedekahnya karena ria, Allah kasih itu segera, ya. Tapi dia tidak mendapat apapun. Bapak bangun masjid atas nama sendiri, ya. Misalnya namanya siapa ya di sini? Nama Dadang lah, udah gampang ya. Bikin masjid namanya Al Dadang misalnya. Pak Dadang lagi yang kena. Kembar sama saya Pak Dadang. Apa ya? Terus udah gitu diresmikan. Terus saya bicara, alhamdulillah ini masjid saya bangun dengan uang saya sendiri. Misalnya gitu ya. Silahkan gunakan. Dan bangga. Kira-kira dapat nggak pahalanya Pak? Nggak dapat. Tapi setiap orang sholat ke sini, sujud, baca Quran, dapat nggak pahalanya? Dapat. Kalau orang membangun masjid, hilang pahalanya karena riaknya, tapi dia akan dapat pahalanya karena ibadah-ibadah orang yang ada di dalam. Masih mending kan? Ini mah udah koin kencelengnya 2000, Jumatan, sebelah sakunya 20, sebelah sakunya 2000. Karena Jumatan, saking mengertinya dia manggut-manggut. Ya. Ada kotak amal lewat, diambillah duit, masukin sambil manggut-manggut. Manggut itu karena ngantuk, bukan ngerti. Beres Jumatan, dia keluar ke tukang rokok. Bang, rokok bang. Berapa Pak? Sebungkus saja. Pas dipegang, aswalim. Mana yang 20? Kok tinggal 2000? Wah, saya salah masukin. Dia lari ke DKM. Pak DKM, maaf, ada apa? Tadi kayaknya salah masukin duit DKM. Memang kenapa? Saya kan tadi ketiduran. Terus Bapak masukin berapa? 20. Memang niatnya berapa? 2000. Kata DKM, maaf tidak ada kembalian. Innamal a'malu biniat. Setiap amal tergantung niat. Bapak niat 2000 masuk 20, disusulin lagi, nggak ada pahalanya. Ya, subhanallah tuh. Maka kalau Jumatan jangan ngantuk. Karena khawatir salah masukin duit. Nah gitu. Itulah orang yang diuji oleh Allah. Barang siapa yang beramal bukan karena Allah, maka tidak ada tempat baginya di akhirat. Dan tempatnya adalah neraka jahanam. Tuh. Makanya beramal sesuai dengan
perintah Allah dan contoh dari Rasulullah SAW. Innal abda la ya'malu a'malan hasanatan. Sesungguhnya seseorang hamba beramal amal kebaikan, ibadah, puasa, haji, umroh dan lain-lain. Maka tatas adul malaikatu. Kemudian di situ naiklah malaikat membawa buku-buku catatan amal tersebut. Fi suhufin, buku-buku amal, muhtatamah. Kemudian memberikan buku amal catatan itu. Kemudian patulqa baina yadaihi lillahi ta'ala fayaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lemparkanlah catatan-catatan ini, bahwasannya dia tidak dikehendaki dengan yang ada pada catatan itu akan zatku, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang ketika di akhirat kelak diberi catatan, catatan itu suruh dilemparkan. Kenapa? Karena di dalam catatan itu banyak amalnya hanya tidak karena Allah. Dia bangun ini, bangun itu, semuanya ada catatannya. Malaikat melaporkannya, tapi ternyata dia itu tidak dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena ketika dia melakukan amal itu tidak niatnya karena Allah. Makanya sekarang Pak, mau apapun, mau Bapak naik sepedahan karena Allah, ya, karena Allah. Saya naik sepeda karena Allah, bersyukur pertama masih sehat, yang kedua sepedanya ada. Ya, Bapak sehat, nggak ada sepedanya, goes jalannya seperti naik sepeda, kan nggak lucu. Mana Pak, naik sepeda nih, gitu, udah nggak pakai sepeda, maka harus karena Allah. Maka barang siapa yang berbuat baik karena Allah, maka catatan amal-amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Adapun akhir zaman umat akan menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang ikhlas beribadah karena Allah. Tuh, 3 golongan orang akhir zaman. Ya. Yang kedua, beribadah kepada Allah karena riya, ingin dilihat orang lain. Dan yang ketiga, beribadah kepada Allah karena mencari makan pada sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang ikhlas, pergi dan masuklah ke dalam surga. Dan berfirman pada lainnya, pergilah ke dalam neraka. Masya Allah. Ini luar biasa. Saya nggak tahu ini posisi ustadz ini golongan yang mana ya. Ya. Makanya saya lagi ikhtiar Pak, lagi bikin usaha sekarang. Supaya nanti kalau ceramah-ceramah tuh nggak usah terima amplop Pak, gak enak saya, cukup transfer aja, gitu. Ada beban saya terima amplop. Karena ada orang ibadah ingin menghadapkan apa pahala manusia, mencari makan. Ada Pak. Isi saya nanya, Pak, nggak ada ceramah hari ini, kenapa? Enggak katanya. Pertanyaan kedua kan lanjut. Kalau udah pertanyaan pertama, Pak, nggak ada ceramah, nggak ada. Berarti ada pertanyaan kedua, ada uang nggak Pak? Ah gitu tuh. Disangkanya ceramah tuh dapat uang. Padahal iya. Itu tuh. Itu kalau pertanyaan sudah begitu Pak, ini ada pertanyaan susulan. Makanya nanti tuh Ustadz tuh ditanya, tidak usah ada beban dengan pertanyaannya. Pak, ceramah nggak hari ini misalnya. Kalau istri saya kan begitu pertanyaan, Bi, ada ceramah nggak hari ini? Nggak ada. Sayang, kenapa? Boleh nggak Bi kita jalan-jalan? Ya, kan udah lama jarang bareng jalan Abi. Nah gitu kan? Oh iya sayang, yuk. Ah berarti istri saya yakin bapaknya punya duit, ya kan? Itu doang. Pertanyaan ceramah tuh bukan nanyain punya duit hasil ceramah, bukan. Mau jalan-jalan doang. Dan mau begitu yuk, ah berarti ada duitnya, gitu. Tapi kalau istrinya udah marah, gara-gara nggak ceramah aja nggak punya duit, ah berarti ada masalah nih.
Berarti yang ketiga nih golongannya, beribadah kepada Allah, ya jadi ustadz misalnya, tapi nyari duit. Pak Ustadz mau ceramah di tempat saya, berapa ongkosnya Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz sekian. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, jangan engkau menukar ayat-ayat Allah dengan dunia yang sedikit. Tidak boleh menentukan tarif, Pak. Makanya ngasih ke Ustadz itu jangan sedikit. Ini ayatnya jelas. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan ngasih sedikit, nggak enak sama Allah, ya nggak? Ngasih sedikit sama Ustadz. Maksudnya Ustadz jangan narif begitu. Ya sedikit kan narif itu. Nggak ditarif aja lebih sedikit, gitu ya. Nah, itu konsepnya ke sana. Ini nggak usah beban. Makanya saya sedang usaha, Pak. Alhamdulillah nih, insya Allah kami punya, ini saya selingan sedikit ya, tambahan. Kita buat RPA, rumah potong ayam halal, sehat dan bersih. Karena kami sudah mengirim tim survei ke setiap tempat yang jual ayam. Dipastikan ayam itu kehalalannya, Pak, diragukan. Dari cara motongnya, ya. Kami punya RPA itu untuk apa? Supaya potongan ayam ini benar sesuai syariat. Ayam, Pak, kenapa warnanya jadi biru? Kenapa kalau dipotong masih ada darahnya? Ya, kenapa demikian? Karena waktu motongnya darahnya tidak tersembur keluar. Ada endapan. Sehingga kalau disimpan beberapa hari bau ayam itu. Kenapa bau? Karena masih darah tertahan di dalam tubuhnya. Nah, kalau ayam dipotong cuman ininya doang, nih diragukan kehalalannya. Karena saraf urat yang ini tidak terpotong. Maka motong ayam tuh harus ke sini habis. Kalau Bapak lihat potongan ayam, kan ayam tuh bisa tusuk, lemparin, tusuk, lemparin. Itu kan tingkat kehalalan. Nah, kami buat RPA di Bandung, rumah potong ayam halal, bersih dan sehat. Alhamdulillah, Pak, bulan ini saja ada orderan dari MBG. MBG ada 40 MBG, itu 400 ton. Ya, ayam. 100 ton. Dan insya Allah kita kolaborasi dengan teman-teman. Teman-teman tuh yang punya uang, yuk kita gabung-gabung memenuhi kebutuhan RPA gitu. Ya. Kan lumayan duit daripada disimpan di bank, Pak. Bapak punya uang 300 juta disimpan di bank, berat, Pak. Nungguin apa? Bapak meninggal nggak ke bawah? Betul nggak? Gabung dengan kita nih. 300 juta sebulan 30 juta. Penghasilan daripada sekilo ayam 1.000 aja. Kita kasih. Setiap sekilo 1.000. Bapak punya 300 juta, berarti 30 juta sebulan. Dari 1.000 usaha bener. Dicontohkan Nabi dagang. Kita jualan ayam. Sebulan 1.000, 30.000. Bapak 10 bulan 300 juta. Ketutup, duitnya balik lagi 300. Itu tuh pentingnya membangun kebersamaan. Kita punya order 400 ton, 12 miliar. Alhamdulillah hari ini insya Allah ada kontrak di Bekasi 300 juta, kemarin 3 miliar di Hotel Alana kita kontrak, ya udah 6,5 miliar nih terpenuhi, ya tinggal 5,5 miliar lagi. Itu baru Bandung loh, Pak. Belum Bogor, 128 MBG Bogor. Kalau pesan ke kita semua, wah itu ngelihatan Bapak, ya. Nah silakan yang dapat informasi ini, kalau masih tidur berarti Bapak jatahnya begitu. Itu konsepnya. Dan kita punya namanya cold storage, ya, tempat penyimpanan ayam. Ada 7 cold storage, kapasitasnya 120 ton. Ya, kapasitas cold storage. Jadi kenapa ayam kita segar? Karena kita punya cold storage. Ya sudah gede kontainer 20 feet, Masya Allah. Boleh berkunjung ya, nanti kapan-kapan. Bapak mau coba di dalam cold storage ya, setengah jam aja, insya Allah, Pak. Jadi Bapak yang tadinya lemes jadi keras gitu. Cobain, masukkan sedikit, kita bisa masuk bolak-balik ke dalamnya ya, insya Allah langsung Pak, insya Allah langsung keras, insya Allah ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus memahami bahwa setiap amal-amal kita harus diberikan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bab ini, pasal ini berlanjut ke berikutnya ya, karena ada tingkatan-tingkatan keikhlasan dan bagaimana supaya kita terjaga dari hal-hal yang merusak keikhlasan kita. Insya Allah kita lanjut di waktu yang akan datang, dan hari ini kita akhiri. Insya Allah saya harus melanjutkan perjalanan jam 8 harus sudah di Bekasi, jadi mohon izin ya.
Terima kasih atas segalanya. Mudah-mudahan ada kebaikan bagi kita semua. Saya minta Bapak dan hadirin, tolong yang tadi amalannya, kata Nabi, barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, sama dengan menanam satu pohon di akhirat. Maka yuk perbanyak menanam pohon, insya Allah di akhirat, supaya kita wafat nanti bisa menemukan tanaman-tanaman kita di sana, insya Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.